أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kama qala amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan majelis ta'lim kita dengan aman, tenang, damai. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan periksalah, senantiasa periksa diri kita masing-masing, ma qaddamat lighad, apa yang kita persiapkan untuk kehidupan hari esok. Hari esok di sini yang dimaksud hari esok adalah sejak di alam barzah sampai dengan yaumil akhir. Tidak hanya sampai di sana, wattaqullah. Di dalam satu ayat ini Allah mengulangi kalimat ittaqullah itu 2 kali, mengisyaratkan begitu pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan apa yang telah kalian perbuat. Allah maha tahu itu. Maka untuk itu ayat ini sering disebut dengan ayat muhasabah, ayat mengintrospeksi diri. Sampai dengan saat ini, apa yang telah kita persiapkan untuk kehidupan kita setelah kita mati. Kematian itu adalah sunnatullah, yang tidak ada satupun makhluk yang bernyawa tidak akan menemui yang namanya kematian. Maka kira-kira bahasa sederhananya, Allah menjamin seluruh umat, seluruh makhluknya yang bernyawa itu pasti mati. Tetapi yang tidak Allah jamin untuk kita adalah apakah kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah ataukah sebaliknya. Maka yang seharusnya kita kerjakan, kita tidak perlu risau, kita tidak perlu bermegah-megahan, kita tidak perlu terlalu repot menghadapi suatu kematian. Tapi yang seharusnya, kenapa kita tidak perlu repot? Karena itu suatu kepastian. Sugih mati, miskin mati, gagah mati, lenge apalagi, tetap semuanya akan mati. Maka kita tidak perlu repot. Yang kita harus repotkan adalah, yang harus kita pikirkan dengan sekuat tenaga
apa yang kita persiapkan untuk kehidupan setelah kematian itu. Lebih tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, kullukum ra'in. Kalian semua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'in adalah pemimpin, memiliki tanggung jawab. Ra'in, ada tanggung jawab pada diri kita masing-masing ini. Tanggung jawab sebagai adik kepada kakaknya, tanggung jawab kakak kepada adiknya, tanggung jawab anak kepada orang tuanya, tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Semua kita memiliki tanggung jawab. Wa kullukum, sabda Rasulullah, dan seluruh kalian, masing-masing kalian itu mas'ulun, akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban an ra'iyatihi, tentang apa yang ia tanggung di dunia itu. Kita memiliki anak, Allah akan tanya kita dengan sedetail-detailnya. Sudahkah kita mencukupkan segala macam hak-hak anak itu daripada kita? Sebagai seorang suami, sudahkah kita melaksanakan kewajiban kita kepada istri kita? Sebagai seorang istri, sudahkah kita melaksanakan seluruh kewajiban kita kepada suami? Itu pasti ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya yaumul hisab itu panjang waktunya. Hari pemeriksaan itu panjang. Mengenai harta benda yang kita miliki, apa yang kita miliki saat ini, Allah akan bertanya tentang itu, diminta pertanggungjawaban tentang itu. Mimma iktasabah, dari mana engkau dapati harta benda ini? Wa mimma anfaqah, lalu setelah kamu dapati dengan cara yang baik, baikkah cara kamu menginfakkannya, membelanjakannya? Berat. Maka untuk itu pada bulan suci Ramadan ini, hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama untuk membiasakan diri kita bermuhasabah. Kalau saja kita bangun untuk makan sahur itu jam 4, ingat, jangan malas untuk makan sahur. Rasulullah mengingatkan kita, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian semua, karena sungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan yang besar. Maka ketika kita bangun misalnya jam 4 untuk makan sahur, kenapa tidak kita lebih dahulu membangunkan diri kita jam 3 misalnya? Kita renungkan sampai saat ini, semua tanggung jawab yang kita bebankan untuk diri kita, yang kita miliki saat ini, pernahkah kita menunaikan kewajiban kita sebelum kita akan mengungkit hak-hak yang kita miliki dari apa yang kita punya itu? Coba kita sama-sama merenung. Itu kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah Allah akan lebih cepat memberikan kita jalan keluar dari apa yang menjadi beban-beban kita itu. Berbicara tentang tanggung jawab itu, saya ingin lebih mengkerucutkan pembicaraan malam hari ini tentang tanggung jawab pada keluarga. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara keluarga, kalau kita baca dia di ensiklopedi, keluarga itu minimal suami dan istri, itu keluarga. Lalu ada juga bapak, ibu dan anaknya, itu keluarga. Lalu ada juga bapak dengan anaknya karena bapaknya menduda, itu keluarga. Ada juga ibu dengan anaknya karena ibunya menjanda, itu keluarga. Keluarga ini adalah madrasatul ula, madrasah pertama. Kalau kita ambil dari hadis Rasulullah yang mengatakan al-ummu, ibu itu adalah madrasatul ula, madrasah tempat pendidikan pertama.
Maka kalau kita berbicara keluarga, tentu hal yang paling mendasar di sana apa? Ada apa di sana? Cikal bakal adanya keluarga itu adalah sebuah pernikahan. Pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan, maka menjadilah ia keluarga kecil yang nantinya lambat laun akan menjadi keluarga besar. Karena dia akan memiliki anak, anaknya akan menikah dengan anak orang lain, terus menerus akan menjadi keluarga. Kalau kita tarik kesimpulan hadis yang saya bacakan di awal tadi, semua kita ini memiliki tanggung jawab, dan semua tanggung jawab itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Maka keluarga inilah yang pertama kali akan diperiksa di yaumil akhir. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan jaga juga keluargamu. Tidak hanya dirimu, tapi jaga keluargamu dari siksa api neraka itu. Keluarga nomor utama. Maka ketika kita berbicara tentang keluarga, hal yang mendasar adalah sebuah pernikahan. Maka saya tertarik pada malam hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah, mengajak kita semua untuk berbicara tentang bagaimana sih kriteria seorang istri idaman menurut Islam itu. Bagaimanakah kriteria wanita-wanita pilihan di dalam Islam itu? Kenapa penting untuk kita bahas ini? Hadirin-hadirin yang berbahagia yang masih belum menikah, dari sini nanti akan melihat Mbe dengan si cocok ku pinak jari seninakku. Begitu juga dengan perempuan yang belum menikah, Mbe ya laki-laki yang cocok, yang pantas saya pertahankan untuk menjadi imamku. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaman nisa'u saqaiqur rijal. Hanya saja perempuan itu saqaiq, partner kerjanya laki-laki, teman kerjanya. Apa maksudnya teman kerja? Untuk apa? Teman kerja untuk mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu perempuan. Begitu juga bagi perempuan, laki-laki itu adalah teman kerjanya perempuan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa yang menjadi catatan penting. Ada 5 hal. Dan yang sudah menikah, ketika belum ada sifat ini pada diri kita, terutama sekali perempuan, dari bulan puasa ini rubah semua pola itu. Karena apa? Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk sholat kusuf. Lalu setelah selesai dia melaksanakan sholat kusuf, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, aku melihat neraka. Kata Rasulullah, sungguh penghuni neraka itu begitu padat dari kaum-kaum perempuan. Sahabat bertanya, apa yang menjadikan mereka seperti itu, hai Rasulullah? Karena sahabat ini ingin menyelamatkan istrinya, ingin menyelamatkan anak-anak perempuannya. Lalu Rasulullah mengatakan, mereka menjadi penghuni neraka sebagai mayoritas di dalamnya karena mereka itu begitu kufur terhadap nikmat. Apakah mereka kufur kepada Allah, wahai Rasulullah? Pertanyaan sahabat. Oh tidak, kata Rasulullah. Lalu mereka kufur terhadap apa? Mereka kufur kepada al-ashir, kepada suami-suami mereka. Kufur. Bagaimana gambaran yang diceritakan tentang kekufuran wanita kepada suaminya oleh Rasulullah? Ketika si suami ini melaksanakan sebuah kebaikan, banyak kebaikan yang diberikan kepada istrinya dengan waktu yang panjang. Misalnya dia menikah 1 tahun, selama 1 tahun itu dia tidak pernah membuat istrinya kesal. Selama 1 tahun, tiba-tiba masuk tahun kedua, suami mengerjakan suatu kesalahan yang sekecil apa, sedikit saja kesalahan itu. Lalu istri itu mengatakan, dekuah sekali kita pegawaian mek si bagus lo ketembol nengang-nengang semamakna.
Ini yang dikatakan mereka kufur terhadap suami mereka. Maka seluruh perempuan itu, kebanyakan perempuan menjadi ahli neraka karena kekufuran itu. Ini yang menjadikan bagi saya penting untuk kita bahas. Apa gunanya kita berpuasa capek ketika kita tidak berhasil melayani suami dengan sebaik-baiknya? Begitu juga suami, apa gunanya kita akan berpuasa selama bulan Ramadan ini, tetapi kita tidak beres di dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai suami kepada istri kita. Ada 5 hal kriteria perempuan yang menjadi idaman bagi setiap orang menurut ajaran agama Islam itu. Yang pertama, perempuan itu baik agamanya. Baik agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Dinikahi, kebanyakan perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Tazfar bidzatid din. Tetapi kata Rasulullah, utamakan engkau menikahi perempuan itu karena agamanya. Taribat yadak, maka pasti kalau engkau memilih perempuan karena dasar agamanya, taribat yadak, maka pasti engkau akan memperoleh sebuah kesenangan yang akan panjang lamanya. Kesenangan itu, taribat yadak, kamu akan beruntung, sabda Rasulullah. Ketika kita menikahi perempuan karena atas dasar hartanya, harta itu bisa habis dengan berjalannya waktu. Ketika kita menikahi perempuan karena keturunannya, karena dia anak seorang pejabat, jabatan itu bisa hilang dengan meninggalnya orang yang memegang jabatan itu. Ketika engkau menikahi seorang perempuan itu karena kecantikannya, perempuan kalau sudah memiliki anak 3, wah gue keresut selaku apa. Nah, kalau bahasanya almarhum itu apa dengan Nina lamun umur 40 tahun ampun milih tebel yang kriun marun tetatu sedar wanana kan, benar itu. Maka ketika kita mencintai karena harta, karena keturunannya dan karena kecantikannya, maka suatu saat hubungan ini akan putus di tengah jalan karena apa yang dia menjadi tujuan kita itu hilang sirna. Tetapi ketika kita mencintai perempuan, ketika kita memilih perempuan sebagai istri karena lidiniha, karena agamanya, taribat yadak, maka pasti engkau akan mengalami namanya keberuntungan itu. Pasti kita beruntung kalau kita memilih perempuan karena agamanya. Artinya apa? Sebagai seorang perempuan juga, sebagai seorang ibu yang memiliki anak perempuan, didiklah anak perempuanmu itu menjadi orang yang mahal yang akan diperebutkan oleh beberapa laki-laki. Apa artinya? Jaga perempuan itu, didik dia dengan keagamaan sehingga dia menjadi tujuan para lelaki. Ketika lelaki itu membaca hadis ini, tentu dia akan mencari orang yang bagus agamanya. Pegang itu yang pertama. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyumam ra'atin, siapapun perempuan itu, salat khamsaha, dia melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, wasamat syahroha, dan ia melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, tidak ada ghibah, tidak ada namimah, tidak ada fitnah dan lain sebagainya, tidak ada. Bagus caranya melaksanakan ibadah puasa itu. Wasamat syahroha, hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya dijaga. Bagaimana dia menjaga kehormatannya? Ketika ada orang-orang yang nelpon misalnya, nah, sekarang ini kan zamannya pelakor, perebut laki orang, banyak itu yang terjadi. Tetapi apa yang menjadikan pelakor itu bisa terjadi? Adanya yang namanya istilah perebut laki orang itu bisa terjadi. Kalau tidak ada umpan, tidak mungkin bisa terjadi itu. Contoh,
halo, nah misalkan halo, nah terus berjawab. Bermula-mula terjawab dengan keras, halo, halo, apa? Ya, atau itu minang semangat atau kupi, jerain nelpon. Tapi bagaimana orang tidak bisa melanjutkan pembicaraan itu sehingga terjadi hubungan? Halusan isi nang ngelawan pelakor no daripada ngelawan semamak nang ngaros. Ini berbahaya. Maka pegang itu dulu. Hafizat farjaha. Yang keempat, ata'at zaujaha, dan ia taat kepada suaminya. Yang pertama, perempuan yang mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya, dia menjaga sholat 5 waktu itu, dia melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dia menjaga kehormatannya dengan baik. Yang keempat, dia taat kepada suaminya. Wakil, dikatakan kepada perempuan itu, masuklah kamu kepada dalam surga ini min ayyi babin syi'ti. Masuklah kamu ke surga be jalengan bimeletama. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mudahnya perempuan itu masuk surga, tetapi begitu juga sebaliknya, begitu mudahnya perempuan itu masuk neraka, sehingga yang terbanyak menjadi penghuni neraka itu adalah kaum perempuan. Kembali saya tarik bahwa ingatlah, lelaki dan perempuan itu adalah partner kerja untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saling ingatkan. Lalu yang kedua, perempuan yang menjadi perempuan idaman menurut agama Islam itu adalah yang kedua, yang solehah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya kulluha mata'un. Dunia ini, keseluruhan yang ada di dalam dunia ini, kulluha mata'un, semuanya adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah. Maka bagi laki-laki yang memiliki perempuan yang solihah, hendaknya ia bersyukur karena ia memiliki sebuah perhiasan yang teramat mahal di dunia ini. Lalu yang ketiga, perempuan yang menjadi perempuan idaman menurut agama Islam adalah perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulullah, dan membantu suaminya menuju kepada cita-cita akhirat. Itu perempuan yang menjadi perempuan idaman. Karena apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian itu, salah seorang di antara kalian itu menjadikan diri kalian itu qalban syakiron, menjadikan hati kalian itu menjadi hati yang tetap bersyukur kepada Allah. Yang kedua, walisanan zakiran, hendaknya kalian semua itu menjadikan lisan-lisan kalian itu tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya engkau menjadikan perempuan-perempuan kalian itu mukminatun, seorang mukminah yang beriman kepada Allah dan senantiasa dia membantu segala macam cita-cita akhirat yang dicita-citakan oleh suami itu. Maka perempuan hendaknya di dalam kehidupan ini membangun sebuah visi misi kehidupan bersama suami. Yang pertama kali dibangun adalah visi misi mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, yang menjadi catatan penting, hendaknya perempuan yang dicari sebagai istri atau perempuan yang saat ini menjadi istri kita itu, hendaknya ia menjadi seorang perempuan yang penyayang dan ia subur. Subur artinya di nebangkol, dia penyayang. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini? Tazawwajul wadud wal walud. Tazawwajul waduda al-walud. Nikahilah perempuan-perempuan penyayang. Bagaimana maksudnya penyayang ini, hadirin yang dimuliakan Allah? Ketika suami Anda itu baru pulang bekerja, maka sambutlah ia dengan senyuman yang indah. Ketika suami Anda itu melakukan kesalahan, tegurlah dia dengan teguran yang indah. Contoh, baru nulik pegawaian ini misal, capek lah di kantornya dimarahi sama bos, atau baru nulik lalu nambah lenges suaranya, baru nulik nambah bare telat sidang minanga kupi misalnya, ngomeng anjam misal, apa kan agaknya selagi ini
Jangan diikuti gaya laki-lakinya itu. Dendek lawan nasi ngome malik. Senyum saja. Kapong ya terus nyanyi yang insaflah wahai manusia, jika dirimu berdosa, insya Allah tendang nasi dah. Beku lelah nah kan, melihat ku ngupi suruh karena nyanyi yang itu nah kan. Artinya yang tahu karakter suami Anda itu adalah Anda sendiri. Yang penting sambutlah suami dengan senyum. Senyum misi. Ngumbe yang kunang pun jangka selingkuh dengan saya praktik pengadilan itu. Saya praktik beracara di pengadilan agama Peraya waktu itu. Apa yang kita dapati, data yang kita dapati di sana. Kebanyakan dengan ampuna selingkuh kumbekna. Arak sepuk manusia berjawab kumbekna pun selingkuh nang hakim ngetuan. Apa yang kata berjawab? Mambun kelelekan nas ini nak aku nenga. Karena manusia itu memiliki estetika, itu dasarnya sudah. Lamun dalalo ajok pekan sakra, waduh indahnya dirimu. Tetapi kalau engkau berada di depan suamimu, kelelekan mambutain gigina, ampun seranggut malek bucung-bucung marang pun betok si mati no. Haram. Ini suami. Yang namanya surga untuk istri itu berada di bawah keridhaan suami. Seorang perempuan yang meninggal dunia dan dia saat meninggal dunia itu mendapatkan keridhaan suami, dakhalatil jannah. Pasti wajib perempuan itu masuk surga. Tetapi kalau perempuan itu dia mati dalam keadaan bucung-bucung ngelawan semama, nah tunggu saatnya. Suruh naik minyak kopi, ngupi-ngupi lontok, datang temuin semama. Itu minyak kopi kanyan haram. Penyayang, cari yang penyayang. Jadi maksud saya teman-teman saya yang belum menikah misalnya, itu cari potensi-potensi istri yang penyayang. Kira-kira lamun tegita ya hilang lelah takah, itu perempuan yang terbaik. Maka berhiaslah untuk suami Anda. Ini jelamun lalu makan mahsun yang puna becintu-cintu. Apa nantinya selam jenin wah becintu ngulut ini. Haram hukumnya seperti itu. Lalu yang terakhir yang mestinya kita jadikan sebagai wanita pilihan ketika kita hendak menikah itu adalah al-abkar. Hendaknya kita memilih gadis. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil abkar." Hendaknya engkau para laki-laki yang ingin menikah itu memilih seorang gadis. Mohon maaf, nanti saya jelaskan, bukan saya merendahkan janda, tidak. Hendaknya kalian memilih seorang gadis, sabda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena seorang gadis itu masih segar bau mulutnya. Ndek nonos dengan kenangna. Masih segar bau mulutnya. Lalu yang kedua, kenapa kalau gadis itu akan ridho dengan hal yang sedikit, karena dia tentunya dia akan mengatakan haran jeburuk tamerari bengane doang keadaan tak biasa dengan harta yang sedikit itu kalau dia masih gadis. Nengkala muna janda selalu akan dijadikan Anda ini bahan perbandingan dari mantan suaminya itu. Maka ini kalau saya ditanya oleh teman saya, membeso ini yang sering salah ketika orang curhat. Makanya saya bilang, lamun memilih beketuan tentang seorang perempuan, jangan dicintai dulu perempuan itu. Karena bayangkan, wah berayannya 5 tahun dengan ini. Lalu kita sebagai temannya ini disuruh untuk menilai. Coba nilai yang aku perempuan nen. Bareh celantai ndek dengar orang kata gedekan naita. Padahal kita berlandaskan dengan dalil-dalil yang tepat. Tapi karena kedung dia cinta, maka cara yang tepat di dalam memilih pasangan itu, jangan karena engkau terlebih dahulu cinta, tetapi nilailah perempuan itu terlebih dahulu dengan cara objektif, jangan subjektif. Subjektif itu wah arak dasar cinta. Yang namanya lamun arak dasar cinta, kurang-kurang netela-tela masih demen doang kita ya. Itu sebelum menikah.
Maka bagaimana caranya? Begitu juga dengan perempuan. Ketika ada orang yang ingin melamarmu, maka lihat dulu laki-laki itu seperti apa. Baikkah agamanya? Baikkah keturunannya? Gantengkah dia? Bedeang kia kepeng. Tetapi jangan lihat kepeng, jangan lihat kegantengannya, jangan lihat keturunannya. Tetapi begitu juga sebaliknya, begitu indah lamun tabadang senina embena jeneng tua sugeh. Wah sugeh malik anak Jokowi misalnya. Terus apa malik? Yang pertama sugeh, yang kedua anak Jokowi, lalu yang ketiga anak apa? Ndek nokok. Ah masa itu ciri-ciri bidadari. Lagu derek kenal dunia nih. Maka saya teringat kata almarhum waktu itu, arak sopok batur gue sekat taluk merari waktu itu. Jadi apa kena lagu alhamdulillah dia namosot aku meta ngarubi. Apa katna lamun dengan yang aku meta dengan nina aja derek ditne. Tempatnya ada perempuan yang sempurna itu di surga kelak. Jadi kalau perempuan di dunia ini yang pernah barengeno, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Jangan kita salah paham. Berarti bareh dengan lamunna derek seninakna berarti derek tulang rusuknya. Jangan salah paham. Berarti dengan lamunna 4 seninakna bemaduang berarti 4 tulang rusuknya. Jangan salah paham. Kalimat perempuan itu dibikin diciptakan dari tulang rusuk laki-laki itu adalah makna filosofis yang kita ambil. Apa maksudnya? Ini sebagai pesan untuk laki-laki. Perempuan itu bagaikan tulang rusuk. Namanya tulang rusuk itu dia bengkok dan dia adalah tulang. Kalau dibiarkan perempuan itu tua, lamun tata doang ngembeja melina sekena bengkok. Tetapi kalau kita luruskan secara cepat-cepat, terlalu syahwat kita ini mau meluruskannya, patah dia. Maka bagaimana? Ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli perempuan itu dengan cara yang terbaik. Jangan kita hanya ingin melihat perempuan itu cantik, solek, molek, gagah. Lagu ande tebani beli yang senina ta parfum. Susah. Maunya minta kita tampilan seperti Manohara, lagu tersebut ngajin parfum 500.000, engkejut ta sesak napas. Dia mau melihat istrinya itu tangannya halus, lagu nina bani beli yang senina mesin cuci. Ini berbahaya. Nah maka secara kalau kita simpulkan kalimat ini, bersuami istri itu take and give, memberi dan menerima. Lamun temiling kita senina ta jeneng beliang ya pakaian yang bagus. Lamun temiling kita senina ta senger belikan dia parfum. Lamun temiling kita senina ta gagah haruan dendek na gagah. Mun temiling kita senina ta berkelas rupanya beliang ya jam si mahal. Insya Allah apa yang saya bilang saat ini kepada pelungguh semua sudah saya terapkan kepada istri saya. Angka timakna jeneng-jeneng seniana kuno kangenku ya, ditimakku gagah-gagah kangenna aku si seninaku. Alhamdulillah. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Si masih girang bucung-bucung meriapang semamakna endak periapang dalam keadaan bucung. Si masih girang berat-berat minang sama makna nerikang sama makna kelambi selalu nyumpaknya nak ini lo ketembol mata nih 2 teluk aduna sejelu. Nah jangan seperti itu adalah surgamu wahai perempuan. Jangan seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan lebih kurangnya yang namanya bersuami istri itu, saya teringat satu kali lagi saya akan nukil kalimatnya almarhum itu. Yang namanya bersuami istri itu bagaikan sendok kancan pemongkak, begaur begalak ribut macam mangkon ribut ngone-ngone mailah jangan nisi nangala iya. Itu maksudnya selalu ada masalah, tetapi persoalannya bagaimana kita keluar dari masalah itu. Dan sungguh lucu ketika tebeswal macam gue keluar kebun binatang no kepada istri lagu bareh ya kapong nah ta yang ngapung kebun binatang. Makanya hindari itu kalimat-kalimat yang tidak baik kepada seorang istri. Begitu juga seorang istri hindari kalimat yang tidak baik kepada seorang suami. Ketika sudah aman rumah tangga, semuanya akan aman. Ingat bahwa anak-anak kita itu adalah
orang-orang yang akan menjadi cerminan kita. Lamun tegirang nyumpak senina tali julun anak ta, maka anak kita itu akan sering mengumpat istrinya nanti. Maka apa? Anta bikasbi abika, engkau adalah sebab perlakuan orang tuamu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan suci. Faqad abawahu yuhawwidani aw yunassirani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak yang suci tadi itu menjadi Yahudi dan menjadi Nasrani. Lamun temilih membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, maka solehkanlah diri kita dulu, solehahkanlah diri kita dulu sebagai ibu ini. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.